Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Saadah di liputan KBU Hafaz Situbondo. Baik pemirsa, siang ini telah dilaksanakan manasik haji di Hotel Ijen View Bondowoso yang telah dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 27 sampai 29 April tahun 2025. Baik pemirsa, berikut liputannya. Pada kali ini KBU Hafaz Situbondo mengadakan bimbingan manasik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang rangkaian ibadah haji dan umroh, serta berbagai amalan yang harus dijalankan dengan benar yang dilaksanakan secara intensif dan bertempat di Ijen View Hotel dan Resort mulai dari tanggal 26 hingga 28 April 2025. Pada hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan bimbingan manasik haji, dimulai dari pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, para jamaah sudah mulai berkumpul di lapangan hotel. Para jamaah melangsungkan praktik tawaf dengan mentor Dr. Haji Abdul Mukid dan Haji Alawi Al-Yamani dan ditinjau langsung oleh pimpinan KBU Hafaz Situbondo, Nyai Haja Juwairiyah Fawait, MPDI, PhD. Selain itu, materi tentang berbagai amalan haji dan umroh seperti sa'i antara Safa dan Marwah, wukuf di Arafah, perjalanan menuju Musdalifah, serta lempar jumroh juga dijelaskan secara detail. Setelah melakukan persiapan dan sarapan, kegiatan dilanjutkan pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dengan materi keutamaan Mekkah dan Madinah yang disampaikan oleh Dr. Haji Abdul Mukid yang membahas tentang keutamaan-keutamaan kota Mekkah dan Madinah. Sahabat yang bernama Abi Lubabah nih merasa bersalah, merasa berdosa, berasa cakolang kak goma. Nih apa yang kuat mengicang goma nih? Muntah etarema taubat tak mau melepas. Alhamdulillah taubatnya benar-benar dijabah oleh Allah. Mulai pun sampai samakin diabadikan ustuana Abi Lubabah cangke yang bernama Abi Lubabah. Jadi tempat atau bat gini kan. Di kanannya nih kan, di kanannya ini. Gini kan paling depan nih. Jadi paling depan di sini ustuana Abi Lubabah, di sini ustuana Siti Aisyah. Secangke si aman si anyam ustuana Siti Aisyah ya tas beda tulisan apa? Tulisan Arab. Tempat berdoa semanti semustajabah. Kini akili tak apa panjenengan. Mari longku dengan ustuana Abi Lubabah atau pot Abi Akipon mereka ustuana Siti Aisyah. Itu cara fitur kaula berlama-lama di Raudhah. Favorit panjenengan. Raudhah ini dibuka setelah jam 12. Dari Isya ke jam 12 itu muslimat. Dari 12 ke subuh muslimin. Habis subuh ke duhur muslimat. Itu. Jadi ada jamnya. Jadi kare atanya ke bunyai, ke mutawif. Jangan panjenengan cek kaseng katanya ini. Cek kaseng katanya. Pun buka tapi. Napa gue tak usah kaseng cek tak usah aroma cangkolang, tak nyaman, tak usah kan. Napa pun dalam rangka kesempurnaan panjenengan, napa sih beda atena panjenengan pakai luar kok. Dalam sesi ini dijelaskan betapa pentingnya kedua kota tersebut dalam kehidupan spiritual umat Islam dan bagaimana setiap jemaah dapat merasakan berkah yang luar biasa selama berada di Mekkah dan Madinah. Kemudian pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat kegiatan dilanjutkan dengan isoma atau istirahat, sholat dan makan. Dan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat materi dilanjutkan dengan tema tuntunan rangkaian pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang disampaikan oleh Haji Alawi Al-Yamani. Dalam sesi ini diberikan berbagai tips dan nasihat untuk mempersiapkan diri selama berada di Mekkah dan Madinah, baik dalam menghadapi tantangan fisik maupun menjaga ketenangan batin agar ibadah dapat berlangsung dengan lancar. Jadi dengan Bismillah tawakkaltu ala Allah juga berbekal dengan pengalaman kita, mari bersama-sama melaksanakan ibadah haji pada tahun 2025 ini. Mudah-mudahan diberi pelajaran Bapak Ibu mendapatkan haji yang mabrur. Seperti itu. Setiap momen, setiap kondisi, usahakan bolehlah panjenengan nanti bertanya, kenapa Ustaz kok tidak sesuai manasik? Ya, kita ambil seperti ini Bapak Ibu karena kondisinya seperti ini. Semua yang kita inginkan itu berjalan lancar Bapak Ibu. Tapi semua orang
Islam yang sedang berhaji juga pengen lancar. Kalau lancar semua gimana? Padahal di situ ada orang tua, lansia. Jadi kalau dilarang begini, dilarang begitu, kita patuhi saja. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang sekiranya salah, kesalahpahaman antara polisi misalnya dengan kita. Kalau di sini kan kita bisa menjelaskan, oh ini begini pak polisinya begini. Karena bahasanya memang kita sama-sama paham. Kalau di sana sampean pakai bahasa Indonesia, di sana pakai Arab. Berlanjut pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dengan materi rukun dan wajib haji yang disampaikan oleh Dr. Haji Abdul Mukid yang langsung dipraktikkan di lapangan hotel dan ditinjau langsung oleh Nyai Haji Nursari Asadiyah. Hal ini memberikan kesempatan bagi para jamaah untuk lebih memperdalam lagi materi yang telah didapatkan dari para pembimbing yang telah disampaikan secara detail. Setelah praktik selesai, jamaah diberikan waktu untuk beristirahat dan mempersiapkan diri untuk sholat maghrib dan isya. Kegiatan pelatihan dilanjutkan dengan taujihat dan irsyadat dari Kiai Haji Raden Ahmad Azam Ibrahimi pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat yang bertujuan untuk memperkuat niat dan semangat jamaah dalam menjalankan ibadah haji dan umrah. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang belum berkesempatan ibadah haji? Apakah kamu adalah wanita tanpa akad? Mohon tidak ada yang bisa mengganti posisi haji. Tidak. Dengan makna jihad yang luas, mencari ilmu, jihad fisabilillah, mencari nafkah yang halal untuk anak dua anak istrinya, jihad fisabilillah. Banyak. Termasuk yang senilai dengan haji dan umrah setelah sholat subuh tidak berpindah tempat, bertahan dengan kondisi berwudu sampai waktu terbit matahari, sholat isyraq 2 rakaat. Maka mendapatkan pahala ibadah haji dan umrah sempurna. Tamat 3 kali. Ada lagi ibadah hajinya orang kaya, tidak benar-benar berangkat haji, tetapi mendapatkan pahala seperti berhaji. Bagaimana? Tawafnya adalah berkeliling mencari fuqara wal masakin. Talbiyahnya bukan labbaik Allahumma labbaik, tapi siapa yang akan saya bantu, siapa yang membutuhkan, siapa fuqara masakin, anak yatim yang perlu saya bantu. Itu talbiyah. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bersama tim JM Hafaz Situbondo pimpinan Ibu Nyai Hajah Juwairiyah Fawaid berada di Hotel Ijen View Bondowoso untuk melaksanakan manasik haji yang akan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut. Dari sejak kemarin kita melaksanakan materi, dilanjutkan dengan praktek yang langsung dibimbing oleh para narasumber kita. Praktek yang kita lakukan yaitu ba'da sholat subuh, yaitu sambil lalu olahraga tentunya. Baik pemirsa, dalam manasik kali ini kami sangat menekankan kepada jamaah untuk betul-betul bisa memahami rukun-rukun ibadah haji dan juga rukun-rukun umroh. Kenapa penekanan itu kita lakukan? Agar seluruh jamaah betul-betul bisa menguasai ilmu yang diberikan oleh para pembimbing. Mengingat bahwa rukun ibadah umroh, ibadah haji itu sangat penting dilakukan, karena ketika ada satu rukun yang tidak dilakukan maka ibadahnya tidak sah atau batal. Oleh karena itu harapan kami pada kesempatan hari ini jamaah betul-betul bisa menguasai seluruh materi yang diberikan oleh para pembimbing.
Setelah coffee break, taujihat kedua disampaikan oleh Kiai Haji Aso Samsudin. Dalam kesempatan ini, Kiai Haji Aso Samsudin mengajak jamaah untuk berdoa dan memperdalam ikhtiar memohon kekuatan dan keberkahan selama menjalankan ibadah haji dan umrah. Hadirin para undangan yang kami hormati, menjadi tamu Allah adalah sebuah keistimewaan. Dulu ketika Nabi Ibrahim memanggil, berarti ada nama panjenengan semua di dalam panggilan itu. Oleh karenanya, ketika nanti di tanggal 9 Dzulhijjah, di mana di situ semua orang akan berkumpul di Arafah. Al-Hajju al-Arafah. Haji ini adalah Arafah. Tanpa Arafah bukanlah termasuk haji. Di Arafah ini semua doa adalah diijabah oleh Allah. Sehingga mohon, ketika Anda sebelum berangkat seperti sekarang, yang pertama, karena haji adalah ibadah fisik, maka panjenengan semua mulai hari ini mempersiapkan fisik Anda. Tawaf ini melelahkan, sa'i ini melelahkan, wukuf di Arafah butuh fisik yang jempolan. Oleh karenanya, ketika sudah mendekati tanggal 8 Dzulhijjah, panjenengan harus saving tenaga. Panjenengan tidak boleh kemudian memforsir tenaga sampai kemudian nanti mengorbankan di tanggal 8 sampai tanggal 13. Kegiatan kemudian diakhiri dengan doa dan berakhir pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dengan bimbingan manasik yang telah dilaksanakan selama 3 hari secara intensif ini, para jamaah diharapkan dapat mempersiapkan diri secara maksimal, baik secara fisik, mental maupun spiritual, sehingga dapat menjalankan ibadah haji dan umroh dengan penuh kesungguhan dan mendapatkan haji yang mabrur. Pelaksanaan manasik haji ini bagi kami jamaah Hafaz tuh benar-benar perfect banget. Benar-benar luar biasa untuk pelayanannya, membekali ilmu dari kita yang tidak tahu menjadi tahu. Dan untuk Ibu Nyai Jufa, terima kasih dari kami telah memperdulikan kami sebegitu hebatnya. Terima kasih Ibu Nyai membekali ilmu kami dengan setulus-tulusnya. Harapan kami ke depannya untuk Hafaz semoga semakin berjaya, semoga lebih meningkatkan pelayanannya, dan semoga meluas jamaahnya. Saat ini kami berada di Hotel Ijen View untuk melaksanakan manasik haji tahun 2025. Alhamdulillah kita sangat puas karena saat praktek manasik itu para pembimbing mengajari kita secara detail dan memuaskan sehingga kita para jamaah bisa mengerti apa-apa tata cara dari awal sampai akhir haji. Harapan kami seluruh jamaah haji Hafaz bisa berangkat dengan selamat dan pulang lagi sampai ke Indonesia. Kita semua menjadi haji yang mabrur.